Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalimah puji berserta syukur kembali kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan selawat beriring salam buat junjungan kita Nabi Allah yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bagaimana kabarnya Napak semua? Semoga Napak berada dalam keadaan sehat dan selalu menjaga kesehatan. Jangan lupa mengerjakan solat 5 waktu sehari semalam. Hari ini kita belajar sejarah kebudayaan Islam. Baik, kenapa semuanya? Hari ini kita mempelajari tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam adalah putra Nabi Yakub alaihissalam bin Nabi Ishaq bin Nabi Ibrahim alaihissalam. Di antara 12 orang anak-anak Nabi Yakub alaihissalam, Yusuf dan Bunyaminlah yang paling dicintai. Hal ini menimbulkan iri hati oleh saudara-saudaranya yang lain. Nabi Yusuf alaihissalam wajahnya sangat tampan, lebih tampan daripada saudara-saudaranya yang lain. Bentuk tubuhnya yang sangat bagus, terlebih setelah ibunya yaitu Rahil meninggal dunia, maka ia makin disayang oleh ayahnya. Pada suatu malam ia bermimpi. Ia melihat 11 bintang, bulan dan matahari bersujud kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Esok harinya Nabi Yusuf menceritakan itu kepada ayahnya. Kemudian ayahnya berkata, 11 bintang adalah saudara-saudaramu, matahari adalah ayahmu, bulan adalah ibumu. Semua akan menghormatimu, kelak kau akan jadi orang yang besar. Maka janganlah sampai saudara-saudaramu tahu. Jika saudaramu tahu, mereka akan mencelakakanmu. Namun tanpa setahu Nabi Yusuf alaihissalam dan ayahnya, ternyata salah seorang saudaranya mengetahui pembicaraan ayahnya. Sejak saat itulah mereka makin membenci Nabi Yusuf alaihissalam dan selalu berusaha mencelakakannya. Pada suatu hari mereka meminta izin kepada Nabi Yakub alaihissalam untuk mengajak Nabi Yusuf untuk berburu binatang. Mula-mula Nabi Yakub alaihissalam tidak mengizinkan, tapi setelah mereka menunjukkan kesanggupannya menjaga Nabi Yusuf alaihissalam dari bahaya, maka Nabi Yakub alaihissalam tidak melarangnya. Nabi Yusuf alaihissalam boleh ikut berburu, tinggal Bunyamin yang menemani Nabi Yakub alaihissalam di rumah. Di tengah hutan, setelah berburu, tiba-tiba mereka menangkap Nabi Yusuf alaihissalam. Mereka hendak membunuh Nabi Yusuf alaihissalam, namun tidak sampai hati. Salah seorang dari mereka, yaitu Yahuda, mengusulkan agar dimasukkan saja ke dalam sumur. Pasti ada kafilah yang akan mengambilnya, dan Nabi Yusuf pasti akan dijual sebagai budak. Dengan demikian Nabi Yusuf alaihissalam tersingkir dari keluarga Yakub alaihissalam. Usul itu disetujui. Demikianlah Yusuf yang masih kecil, tak berdaya, ketika saudara-saudaranya lebih besar memasukkannya ke dalam sumur. Sebelum baju Yusuf telah dilepas, mereka kemudian membunuh hewan, darahnya ditumpahkan ke baju Yusuf. Setelah pulang mereka berkata bahwa Yusuf telah dimakan serigala hingga bajunya berlumuran darah. Maka Yakub alaihissalam sangat sedih mendengar hal demikian. Demikianlah sangat kesedihannya sehingga selalu menangis sampai-sampai matanya menjadi buta. Tidak berapa lama Nabi Yusuf alaihissalam di dalam sumur, ada serombongan kafilah yang hendak mengambil air. Mereka menemukan Nabi Yusuf alaihissalam, maka Nabi Yusuf alaihissalam dibawa sebagai tawanan. Mereka akan menjual ke negeri Mesir. Sampai di Mesir, Yusuf benar-benar dijual sebagai budak. Pembelinya seorang menteri kerajaan bernama Kitfir. Kemudian menteri tersebut menyerahkan Nabi Yusuf alaihissalam kepada istrinya, yaitu Zulaiha. Kitfir dan Zulaiha tidak mempunyai anak. Mereka bermaksud menjadikan Yusuf sebagai anak angkatnya.
Kini Nabi Yusuf alaihissalam hidup di lingkungan istana kerajaan Mesir. Makin lama makin tampaklah bahwa Nabi Yusuf alaihissalam seorang pemuda yang tampan lagi cerdas. Zulaikha kemudian mengangkatnya sebagai kepala pelayan di istana.